Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini, Jumat tanggal 19 Juli 2024, yang tertulis dalam kitab Hosea pasal 8 ayat 12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Demikian firman Tuhan dengan topik jangan lupakan pengajaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Hosea, hubungan Israel terhadap Tuhannya bagaikan sepasang kekasih. Israel mengeluarkan kata-kata, "Aku mengasihi engkau." Akan tetapi pada saat yang sama Israel berselingkuh dengan ilah lain dan melakukan berbagai tindak kejahatan. Mereka berbuat semau mereka sendiri, menodai hubungan dengan Tuhan secara memalukan dan menjijikkan. Itu sebabnya Tuhan menolak dan merendahkan ibadah mereka. Ibadah lahiriah itu hanya menambah panjang daftar dosa mereka, sebab tidak disertai dengan ketaatan. Israel mengabaikan pengajaran dan perintah Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan dalam nats renungan kita hari ini, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Bila Allah mengatakan kutuliskan baginya banyak pengajaranku, hal ini mengisyaratkan hak istimewa yang mereka miliki. Begitu intimnya hubungan Allah dengan umatnya. Pengajaran Allah yang diberikan untuk menuntun hidup mereka membuat mereka menjadi bangsa yang besar dan terhormat. Pengajaran Allah yang dituliskan dalam hati bangsa Israel bukan seperti Musa lagi, di mana hukum Allah ditulis dalam kedua loh batu. Itulah yang menggerakkan umat Israel menjadi bangsa yang setia terhadap Allah. Tetapi lihatlah bagaimana hak istimewa ini diremehkan. Mereka menganggap sebagai sesuatu yang asing, bukan istimewa. Dengan bahasa yang lain atau yang lebih singkat, bahwa bangsa Israel menolak pengajaran Allah. Mereka tidak menganggap bahwa pengajaran Allah lebih penting dari segalanya, karena akan menuntut hidup pada kebenaran yang Allah tunjukkan. Harus kita akui, saudaraku, dalam kehidupan kita sikap yang demikian dimungkinkan pernah terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yakni menolak pengajaran Allah. Berbagai cara Allah menunjukkan pengajaran, apakah itu melalui firman yang kita dengar, melalui khotbah atau nasihat, melalui orang yang lebih santun dan terhormat. Menganggap serasa tak penting dan tak berguna didengarkan, apalagi dipedomani dalam hidup. Seorang filsuf pernah berkata, manusia terkutuk oleh karena kebebasannya. Ia harus mengupayakan kesejahteraan dirinya sendiri. Ungkapan ini sebagai konsekuensi penolakan kepada ketergantungan mutlak kepada Allah Sang Khalik yang dipercayai.
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh pengkhotbah yang menyatakan kesia-siaan untuk segala hal yang dilakukan di bawah matahari tanpa memperhitungkan Tuhan sama sekali. Ini yang disebut nihilisme. Mari kita yang mengaku Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, serta mengevaluasi diri kita sendiri. Akan kita pernah melakukan atau bersikap menolak atas pengajarannya dalam hidup kita. Hari ini Tuhan meminta kita memelihara komitmen kesetiaan total kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia telah lebih dulu mengasihi dan berkorban demi pengampunan kita. Tunjukkan ketergantungan hidup kita akan pengajarannya yang selalu membimbing kita. Biarlah rohnya selalu menuntun hidup kita untuk menggerakkan kita berlaku setia dalam iman. Dengarkan, cintailah pengajaran dari Allah melalui firman-Nya. Demikianlah sapaan Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.